kalau misalnya kita nggak dekat itu dengan teknologi. Kak Lala tuh pengennya dipahami seperti apa sih Kak Lala? Merasa dihargai dan tadi kan kayak kita bukan anak kecil lagi, Paman gitu. Didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Better education for better life. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah, bunda, dan teman-teman semua, kita bisa bertemu kembali di Insan Tama Podcast. Insan Tama, Better Education for Better Life. Ini adalah podcast pertama saya berada di sini. So, kalau tidak berkenalan, ya nggak kenal ya. Oke. Perkenalkan, saya Tia Miftahul Khairiyah. Hari ini akan menjadi host di acara podcast Insan Tama yang ke-5. Nah, di edisi kali ini, ayah dan bunda, kita akan membahas terkait dengan kebingungan dari ayah bunda semua gitu ya, terkait dengan generasi Z. Seperti itu. Nah, nggak mungkin dong kalau saya sendirian. Nah, di sini kita sudah mendatangkan dua pembicara yang super keren nih, ayah bunda, dan tentunya pembicara ini adalah orang-orang yang dekat dengan kehidupan Gen Z. Oke, di sini pembicara pertama telah hadir bersama saya ada guru kehidupan saya, Bu Rezkiana. Oke, Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu adalah orang yang sangat sering ya Bu ya berkenalan, bertemu, bersinggungan gitu ya, bahkan mendapatkan curhat ya dari banyak anandes di SMA IT Insan Tama. Seperti itu, betul Bu? Betul, dan itu sangat menarik sekali Bu Tia. Masya Allah. Tahan dulu ya Bu ya, karena saya jadi lebih muda kan terus. Oke, ya betul. Jadi gak berbeda jauh lah ya Bu ya dengan mereka. Oke. Baik, nah di sini juga sudah ada pembicara yang kedua, ada siswa kami dari SMA IT Insan Tama yang insya Allah rajin, solihah, dan insya Allah akan menjadi kebanggaan umat ya, amin. Ya, di sini sudah ada bersama kita ayah bunda, yaitu Kak Nurina Hasna Kamila, biasa dipanggil Kak Lala ya? Iya, Kak Lala. Oke, Kak Lala apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kalau Insan Tama itu biasanya gimana Kak Lala? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, yes. Masya Allah. Semangat ya Kak Lala? Semangat dong. Semangat. Sekarang kelas berapa Kak? Kelas 11. Kelas 11. Oke, kelas 11 itu harus bisa mengayomi yang lebih tua gitu ya, bisa mengarahkan yang lebih muda, betul? Iya, betul. Jadi harus tetap semangat. Oke. Nah, oke. Kak Lala nih, karena tema kita kan podcast kali ini terkait dengan Gen Z gitu ya. Nah, Kak Lala, kalau Kak Lala ini berarti kelahiran tahun 1997 sampai 2012, betul? Kisaran itu? Ya, Ana 2006. 2006, oke. Oh, 2006. Memang berarti pas banget dong ya, Gen Z juga ya Kak Lala? Iya, oke. Nah, kalau di survei gitu ya, di survei sensus penduduk Indonesia itu memang generasi Z ini generasi yang mendominasi penduduk Indonesia saat ini. Jadi Kak Lala ini adalah satu dari 27,94% gitu ya generasi Z yang ada di Indonesia gitu, sangat banyak gitu. Nah, ayah bunda semua, Gen Z ini yang mendominasi, tapi mereka juga adalah generasi yang unik seperti itu gitu. Kalau kita memahaminya gitu, kenapa gitu ya, tadi perbedaan usia kita yang jauh, ternyata kebiasaan kita juga jauh gitu. Generasi Z ini kesehariannya itu memang mereka gak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu. Dikit-dikit liriknya gadget gitu ya, entah itu laptop, entah itu smartphone gitu kan. Mereka juga pasti ya gak asing dengan hal-hal yang berbau sosmed gitu ya, entah itu TikTok gitu ya, Netflix gitu ya, atau misalnya GoFood, Shopee, berbau online, berbau internet, itu kayaknya udah keseharian gitu ya dari generasi Z seperti itu gitu. Nah, cuman karena saking seringnya gitu ya,
dengan gadget gitu ya, saking seringnya membuka, saking dekatnya dengan gadget gitu, terkadang juga suka lupa tidur, mungkin lupa makan gitu ya. Generasi Z ini gitu, lupa tidur, lupa makan. Tapi emang hal yang kerennya lagi, karena tadi dekat dengan teknologi, mereka juga cepet lah gitu ya geraknya, serba cepat gitu ya. Tapi ya memang pengennya juga jadinya serba instan gitu, maunya ya cepet gitu kan, tinggal klik karena kebiasaan klik gitu. Bener nggak nih Kak Lala? Iya, kalau dari Ana sendiri sih benar ya, karena emang kita kan hidup di zaman yang berbeda, dimana yang emang teknologi itu udah maju banget gitu dibanding mungkin di zaman Bu Resi atau Bu Tia gitu kan. Dan ya Ana rasa itu bisa menjadi plus minus sendiri gitu kan di Gen Z itu, karena kalau misalnya kita gak dekat itu dengan teknologi, ya kita jadi tidak bisa berkembang gitu kan, kita malah jadi ketinggalan zaman. Dan kalau misalnya Ana gitu kan yang memang sekolah di Insan Tama, itu kan dikontrol gitu kan pemakaian gadgetnya, pemakaian laptop ataupun HP gitu kan, sehingga di situ bisa difilter gitu, dimana hal-hal yang negatif tuh tidak masuk gitu ke Ana, dan hal-hal positif yang tadi udah disebutkan juga kan, itu masih bisa Ana terima gitu dari keberkembangan zaman ini gitu sih. Oke, jadi tidak bisa dipungkiri ya kalau gadget itu memang dekat gitu ya dengan kita. Walaupun memang di Insan Tama memang nggak bisa ya 100% sebebas itu gitu ya, dekat dengan gadget gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Gitu. Oke, nah kalau lah gitu ya, sebagai tadi generasi yang pengennya serba instan gitu kan. Terus juga ya kan tapi kan tadi ya, walaupun serba instan ya mandiri karena gampang-gampang searching dan lain-lain gitu ya. Yang itu berbeda lah gitu dengan generasi sebelumnya. Kak Lala tuh pengennya dipahami seperti apa sih Kak Lala? Oleh kita gitu ya, oleh kita sebagai guru gitu ya, atau ayah bunda di sini ya sebagai orang tua, pengen dipahami seperti apa? Ya mungkin cara memahaminya adalah gimana kita tuh masih bisa didorong gitu kan potensi-potensi yang kita miliki, ya emang kita tuh ahli gitu dalam bidang teknologi tersebut lebih dari generasi sebelumnya, tapi juga kita sendiri tuh tetap dikontrol gitu, jadi nggak benar-benar dibebasin, sehingga dengan adanya berkembangan zaman itu, dengan adanya kita menguasai teknologi tersebut, masih bisa gitu kita hanya nerima yang positif saja gitu, hanya yang nerima yang positif saja gitu ya, tapi nggak mau ya kalau di awas loh, oke dikerasin gitu, atau misalnya kan ada yang akhirnya jam segini sampai jam segini ya menggunakan laptop gitu kan, gitu itu emang udah biasa atau ya berarti seru aja kan, biasa aja gitu atau gimana? Ya tentunya kan dari pendidikan itu kan, gimana caranya nggak hanya dari aturannya aja, dari pembatasan waktu aja, tapi juga dari kitanya sendiri tuh ditanamkan gitu kan kesadaran diri sendiri, gimana kita bisa ngontrol itu, dan gimana kita punya pemikiran yang bisa ngefilter hal-hal yang jeleknya gitu. Jadi nggak hanya dari eksternal, tapi dari kita juga pemikirannya pun juga dikuatin gitu. Oke, nah begitu Bu Reski gitu ya ayah bunda semuanya begitu ya, ternyata mereka itu memang tidak ingin dijauhkan dari teknologi karena tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kemudian pun perlu juga controlling ya, karena mau nggak mau juga khawatir kebablasan gitu ya, controlling dari pihak luar, ayah dan bunda ataupun kita sebagai guru-gurunya. Nah Bu gitu ya, Ibu sebagai generasi yang berbeda dari mereka gitu kan, yang terlampau berapa tahun lah ya Bu kita itu berapa tahun gitu ya Bu. Nah itu bagaimana cara Ibu itu selama ini gitu ya, yang saya tahu kan Ibu sering anak-anak itu berkonsultasi ke Ibu gitu kan, bertanya, curhat, mengeluhkan hal apapun lah gitu, diceritakan kepada Ibu. Gimana caranya agar mereka tuh bisa ngobrol lama dengan Ibu, bisa berbicara dari hati ke hati dengan mereka gitu. Bagaimana Bu cara memahami mereka? Iya, Bu Tia, ini ada pertanyaan dari siswa saya sendiri yang mengatakan begini, Bu kok bisa sabar sih ngadepin kami? Nah, gitu ya. Terus pertanyaannya saya bilang, Ibu berusaha memahami. Masya Allah. Nah, tadi pertanyaan Bu Tia dan juga mungkin ayah bunda, ini tips bersama, dan itu poin yang pertama itu memahami bahwa generasi Z
dan kita yang disebut dengan generasi kolonial gitu ya. Betul. Kita tuh sama-sama manusia. Oh iya, betul. Itu satu hal yang sangat penting kita pahami, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sejak Nabi Adam sampai pun nanti itu sama memiliki potensi. Kita punya akal, kita punya kebutuhan jasmani. Betul. Kita juga mempunyai naluri-naluri. Nah, anak-anak ini juga demikian, ya. Generasi Z itu juga mereka itu tadi kalau ingin difahami dalam artian mereka itu punya keinginan. Nah, keinginan mereka itu sebenarnya nggak berbeda jauh dengan keinginan kita sebagai manusia, hanya nanti perbedaannya pada jenisnya. Ya, dulu mah saya nggak kenal itu makanan-makanan yang namanya pizza gitu ya. Sekarang ada mixue, ada yang pokoknya yang kayak gitu mungkin kita nggak kenal. Tapi dia butuh makanan. Betul. Kemudian juga mereka ingin eksis. Ya, dan ini sangat menonjol ya Kak Lala ya. Waduh gitu. Mau yang perempuan maupun yang laki-laki ya, itu ingin menunjukkan eksistensi. TikTok itu kan sangat ini sekali ya, booming ya ketika dia muncul. Dan itu nggak hanya yang mengkonsumsi anak seusia Lala, bahkan anak-anak yang kelahiran 2010, 2015 ya, baru berapa tahun tuh, baru 7 tahun mereka juga sudah mengakses. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami, punya potensi hidup yang sama. Yang satu hal lagi, dia juga perlu dipenuhi, ya, potensi. Perlu dipenuhi. Nah, ini yang tadi kata Kak Lala, mereka jangan dilarang, tapi mereka ingin dijaga, ya. Nah, pemenuhannya itu standarnya dari Allah itu tetap sama, Bu Tia. Sejak Rasulullah datang bawa Islam dengan seperangkat aturannya yang kafah dalam Al-Quran dan hadis, itu juga tetap kepake untuk mereka. Bukan zaman kita saja. Gak ada Islam itu gak relevan ya. Iya, nah ini jadi tantangan untuk kita bisa katakan, oke, nak, antum butuh ini. Tapi kepingin gak terpenuhi dengan asik. Asiknya itu asik dunia akhirat. Nah, di situ kan yang kemudian mereka mungkin mereka dicekoki ya, atau ditanamkan seakan-akan kalau Islam itu membuat Gen Z itu tidak bahagia. Nah, ini tantangan menarik yang sering saya hadapi dengan anak-anak, sebenarnya karena mereka tidak tahu saja bagaimana bahagia menjalani masa Gen Z gitu. Nah, di sini poin yang memahami mereka manusia. Mereka manusia, mereka punya potensi, naluri, juga pemenuhan hajatul udawiyah, dan yang sangat penting punya kemampuan berpikir, yaitu akal. Masya Allah. Dan itu sama, semua generasi punya itu semua. Iya. Lalu apa Bu nih bedanya gitu? Nah, ini saya ingat perkataan sahabat Rasulullah SAW, yaitu namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, dan ini saya praktekkan dalam mendidik anak saya dan juga mendidik Lala dan Kak Lala dan teman-temannya. Beliau mengatakan, didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Karena mereka itu hidup bukan di zamanmu. Nah, zaman saya, zaman yang belum mengenal, jangankan internet, handphone juga enggak, mesin gitu tik ya. Iya. Nah, mesin tiknya juga masih yang 1-2 ya. Kalau dulu saya kuliah masih pakai disket, istilahnya itu untuk ngetik ke rental gitu. Nah, perkataan sahabat Rasul ini, Ali bin Abi Thalib, ini berbicara pada cara, Bu Tia. Kalau dari segi bagaimana mendidik mereka, yaitu tetap standarnya pada Islam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita mendidik anak, termasuk anak di usia. Ada kan dalam Islam itu sebenarnya yang dikenal itu kan sebelum balik dan balik pasca balik gitu. Nah, anak-anak remaja ini, Gen Z ini yang sekarang mereka sudah usia balik, itu ada tuntunannya. Nah, cuman cara pendekatannya nggak bisa pakai. Kalau zaman saya seringkali misalnya kita kadang kelepasan gitu. Dulu itu ya, kalau Umi jadi anak, kalau dinasehatin orang tua mah diem dak.
Tapi kalau anak sekarang kadang itu belum selesai kita ngomong udah ada jawaban padahal belum ditanya. Ini memancing, Bu. Nah, udah ditanya, belum ditanya aja udah ngejawab Iya, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kala kan kalau kita menggunakan cara yang dulu kepinginnya anak itu ngedengerin selesai puas bicara gitu ya, terus langsung laksanakan. Nah, kan begitu tuh. Iya. Zaman kita dulu, zaman saya deh, nggak zaman Butia. Laksanakan. Iya ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, pendekatan kepada mereka karena mereka ini sangat dekat dengan dunia tadi ya, teknologi. Iya. Nah, orang tua, guru sebagai pendidik, ayah bunda kita sama semua juga perlu mengenal dunia teknologi. Oke. Ya. Iya, betul. Jadi kalau nggak nyambung sama anak, tapi yang ada larangan, nggak tahu itu game yang namanya COC kayak apa, terus kita bilang nggak boleh main game, semua game rusak misalnya. Kemudian kita nggak tahu TikTok itu apa, kemudian dilarang nggak boleh pakai TikTok. Gitu. Jadi yang dikenal anak itu semua nggak boleh. Terus yang boleh apa? Baca buku. Nah, bukunya harus yang ini. Nah, bagi anak tertentu bisa jadi bisa. Tapi ada anak yang dia malahan bisa konsen membaca buku dengan buka gadget. Nah, berarti di sini yang kita perlu tahu tentang cara yang tepat mendekati mereka. Dengan apa? Memahami apa yang sedang mereka geluti. Karena Butia banyak yang terjadi, mereka sangat asik ya dengan teknologi ini, karena dalam data di 2022 saja itu anak remaja usia 15 sampai 19 tahun, mereka itu adalah pengguna internet 91% dari seluruh pengguna internet di Indonesia. Emang itu kerjaannya. Nah, apalagi pas kemarin pandemi itu kan semakin lebih. Dan ternyata dari hasil survei itu sekitar 72% mereka itu pakai untuk main game. Nah, selain itu apa? Nonton video. Ya. Nah, kemudian untuk aplikasi pendidikan itu waktu 2022 lagi boomingnya online, ya masih tinggi 57%. Mereka buka gadget itu untuk melihat itu. Tapi untuk aplikasi buku, ya buku baca literasi gitu ya, itu hanya 14%. Sedikit sekali. Nah, iya. Berarti kan yang kita perlu pahami tadi, gamenya dia game apa? Ya, kalau saya dialog sama anak-anak, Bu, keren loh Bu main game ini tuh, anak kan latihan koordinir orang gitu ya. Ini mengalahkan tim lain. Di sinilah latihan kepemimpinan diuji gitu ya. Nah, kalau kita nggak main game apa, kayak apa gitu ya. Nah, begitu juga video. Nah, ternyata yang ditonton itu adalah video-video yang bisa saja itu positif. Nah, ya, nggak selalu yang negatif gitu, karena banyak sekali pilihan. Nah, berarti Butia, ayah bunda, hal yang perlu kita pahami itu adalah anak-anak Gen Z ini karena mereka itu merasa punya eksistensi yang luar biasa, kemandirian yang cukup tinggi. Mereka itu dengan sentuhan satu jari saja, ya, dalam hitungan detik apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan itu bisa mereka dapatkan. Iya, betul. Nah, berarti ada yang mereka itu sampai punya dunia sendiri ya, di kamar betah anteng, orang tua malahan menganggap itu aman. Atau dia di pojok, ya asik. Nah, kalau tidak dibersamai, nah dibersamai itu dengan nanya lagi asik apa. Nah, dengan nanti mereka bercerita. Nah, mereka bercerita itu dengarkan, jangan dipotong. Gak boleh itu. Nah, ya kan, dengarkan dulu, selesaikan dulu mereka bicara. Nah, kemudian coba kita lihat nanti sisi positif apa yang mereka lakukan, hal negatif apa yang perlu diwaspadai. Nah, kalau nanti mau meluruskan, kita perlu, ini yang saya sangat rasakan sekali dan saya terus belajar, adalah berdialog, Butia. Ya, kenapa suka ini, kan itu ditanya dialog ya. Iya, betul. Terus kemudian berapa jam mainnya,
Iya. gitu kan. Kemudian tadi udah sholat atau belum? Apa manfaat yang sudah antum rasakan, dapatkan, kan begitu. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat, iya lupa sholat, nah kan kelihatan tuh di situ. Iya lupa makan, nah di situ kita nanti bisa luruskan, ya. Dan satu hal terakhir Bu Tia, jangan nganggap mereka anak-anak. Mereka adalah calon dewasa. Jadi fahamilah mereka sebagai orang dewasa yang ingin memiliki pendapat, ingin berbuat dengan alasan sendiri. Tapi mereka bisa saja salah toh sama kayak orang dewasa. Nah, itu mungkin Bu Tia. Ya. Baik. Lah, jadi bener ya Lala itu nggak mau dianggap sebagai anak-anak. Iya dong. Iya, jadi pengennya dianggap sebagai sosok dewasa, terus tadi pengennya lebih banyak didengarkan. Iya, pengennya Lala yang banyak ngomong. Ya kan emang kayak salah satu hal yang Ana rasakan juga gitu kan sebagai Gen Z tuh kita punya pemikiran yang lebih kritis gitu kan, dimana misalnya kayak orang tua tuh lagi ngomong gitu kan, kita bukannya mau ngelawan, bukannya kayak mau jadi anak durhaka gitu, tapi emang kita sendiri tuh punya rasa ingin tahu yang lebih banyak gitu kan, yang lebih besar. Jadinya ya kita mau bertanya why and why gitu kan. Dan di situ malah jadi menurut Ana kalau misalnya emang kita selalu bertanya dan emang selalu ingin tahu tentang hal itu kan, tentang kenapa itu, jadinya kita sendiri punya prinsip yang lebih kuat gitu. Wah, tuh dapat poinnya nih Ayah Bunda, harus sabar. Berarti memang bukan bukan karena memang mereka itu pengen melawan, tapi memang ada pemikiran yang harus terpuaskan gitu ya, mungkin ya bahasanya gitu. Tapi memang ingat juga kadang ya harus tahu batasan adabnya, gimana cara nanyanya gitu ya, paling ya lah ya gitu. Nah, memang dengan karakteristik seperti itu nih Bu ya, lanjut lagi ke Bu Reski gitu. Ini dengan keadaan yang memang mereka lebih banyak pengennya didengarkan gitu kan, inginnya mereka yang akhirnya berbicara, bercerita, mengeksplor pemikiran mereka gitu. Nah, bagaimana nih Bu kita sebagai pendidik gitu ya, sebagai orang tua gitu, menjawab tantangan dalam menghadapi mereka gitu, karena ya seperti itulah gitu ya mereka itu. Sebagai ya kita kan berharapnya juga ya Bu ya, mereka itu di masa depan di Insan Tama kan memang ingin anak-anak ini menjadi calon pemimpin gitu. Gak akhirnya tadi terkungkung dengan ya gadget semata, karena berbicara pemimpin kan iyalah ya, berbicara pemimpin itu kan bukan di depan laptop gitu. Gitu. Ya. Tadi yang Lala sampaikan menarik Bu Tia. Iya. Kan kita itu kepingin tahu, lalu why gitu ya. Iya. Ini potensi yang luar biasa pada Gen Z. Why itu adalah suatu pertanyaan untuk sampai mereka bila mendapatkan jawaban yang tuntas, dia akan kuat berpegang. Benar nggak lah? Nah, iya. Ya. Jadi kayak hiu gitu ya. Iya. Hiu untuk melakukan sesuatu gitu, lebih mantep gitu ngelakuinnya. Jadi poin yang sangat penting itu adalah bagaimana mengoptimalkan kemampuan berpikir pada Gen Z ini. Mereka kena banyak informasi, banyak fakta. Kemudian juga mereka banyak mendapatkan berbagai pendapat. Ya. Sehingga kadang kalau mereka nanti berhadapan dengan orang tua hanya satu pendapat, nah itu mulai kegelisahan Gen Z. Teman akrabnya Mbah Google sih Bu. Iya, kan? Nah, tapi kalau kita memberi kesempatan mereka untuk apa pendapat antum? Keluar tuh. Nih Lala kan pengalaman nih dalam debat. Coba lah, benar nggak? Mengungkapkan pendapat tuh ada suatu sensasi tersendiri. Iya, itu kayak kita tuh jadi merasa dihargai dan tadi kan kayak kita bukan anak kecil lagi paman gitu kan. Dan antum kerasa juga kan ketika mengeluarkan pendapat itu sesuatu yang antum kuasai sebenarnya. Ya kan? Nah, kemampuan berpikir ini yang perlu dimanfaatkan untuk digali, dieksplor oleh para pendidik. Jangan merasa mereka itu susah diatur dengan banyaknya pertanyaan.
Oke, ya, Nah, ya. tetapi generasi sekarang ini dia membutuhkan kejelasan maksud, Oke. kejelasan tujuan, kejelasan cara mencapai tujuan. Bila ini clear, mereka nggak susah kok. Dan itu saya buktikan benar tuh Butia. Butia coba di kelas, Iya. kerasa nggak Ya, ngajarin fisika? pertanyaannya banyak. Pertanyaannya Apa fisika kehidupan gitu ya. Begitulah. Kalau mereka dijawab dengan memuaskan, Ya, mereka berhenti. betul. Tapi kalau jawaban itu tidak tuntas Terus nanya. dan di-cut, langsung diem. Iya, gelisah sih Bu mereka. Nah, Jadi Anda tuh bisa nggak sih fisika? iya betul. Topik yang lainnya. Ya, nah itu sesuatu yang karakteristik pemimpin itu adalah dia nanti menyelesaikan permasalahan. Oke. Ya, Ya. itu karakteristik pemimpin. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah kalau dia nggak tahu bahwa dia punya masalah? Iya, benar. Nah, nanti dia nggak muncul dong kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Berarti keren ya, mereka tuh sebenarnya bisa mengidentifikasi masalah, Dan banyak itu tanya. diketahui gitu. dengan mendengarkan mereka, mendengarkan Jadi mesti mereka sabar aja deh, untuk dengerin kemudian gitu ya. oh jadi antum tuh masalahnya apa sih nak sebenarnya? Jadi iya, nanti iya. mereka yang ngomong. Iya ya, Ana juga bingung Bu masalah Ana apa. Bisa jadi nanya, terus penyelesaiannya dari mereka sendiri bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi nanti mereka menariknya. Ini benar nggak lah? Menariknya kalau mereka nggak tahu ya mereka bilang nggak tahu, nggak jaim. Iya 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 Iya. iya iya. Emang yang kita cari tuh bukan hanya pembenaran, gitu, tapi Betul. emang kebenaran. Jadi oke. ini poin yang sangat menarik itu nanti kita harus bisa menanamkan kepada anak-anak tadi. Anak-anak itu maksudnya saya tuh menganggap mereka anak ya, Iya. bukan anak-anak, Iya. gitu ya maksudnya. Saking ingin deketnya ya. Nah, makna tujuan hidup, Oke. hakikat hidup di dunia dari bentuk dialog. Nah, kalau di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan Allah berfirman yang artinya itu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Kalau mereka nggak memahami hakikat hidup mereka di dunia ini untuk apa, ya mereka nanti akan seenaknya dan akan ngikutin arus moderasi, arus sekularisasi. Iya. Tapi kalau mereka mengerti, iya ya saya itu diciptakan oleh Allah emang untuk apa sih? Iya, jadi seberapapun guncangan dari luar, Q-Web gitu ya, Iya. yang sekarang lagi digandrungi itu ya Iya. kalau mereka punya semangat tadi beribadah gitu ya, Az-Zariyat tadi itu akan mudah gitu ya. Dia tahu saya ngapain di dunia. Iya. Itu tadi belajar untuk apa? Gitu Iya. kan? Nah kemudian juga ketika tadi kan ada tuntutan pemenuhan kebutuhan tuh yang emang kan itu alamiahnya ya manusia itu Allah berikan itu. Mereka tahu oh ini pemenuhannya tuh kalau ngendaliin emosi kayak apa. Ini kalau memunculkan ingin nonton konser tuh sebenarnya apa sih yang mau saya Iya. cari. Terus nanti gimana sih sebenarnya yang mau saya maknai kebahagiaan. Nah, itu kan sesuatu yang harus tuntas pada mereka. Dan itu dengan berdialog, Memahami cara berpikir, kemudian mereka tahu bagaimana mereka berpikir untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Jadi mesti sabar, gitu ya. Sabar. Nah, artinya ada istilahnya kalau saya sering bilang poin mengajak anak-anak remaja atau Gen Z ini tuh sama seperti kayak menyusun puzzle. Nyusun puzzle itu kalau kita menyusun dari tengah itu susah. Maka harus disusun dari pinggir. Ya. Nah, begitu juga kita memahami anak. Harus kita lihat potensi mereka tuh secara pondasi terbentuk enggak. Nah, pondasinya itu apa? Berpikir kepada hakikat makna hidup. Lalu nanti baru gimana ngisi hidupnya. Ya. Iya. Jadi kalau mereka mengatakan kayaknya bosen banget deh Bu Iya. belajar Islam. Ya. Nah, kalau saya bilang berarti antum belum merasakan bahagianya dengan Islam. Iya iya iya. Nah, iya. berarti why bosen? Why juga kenapa ibu seneng? Nah, kan gitu. Itu kan kita adu diskusi nanti di situ.
ya. Iya. Nah, pemimpin itu yang kita gambarkan, mereka nggak hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau tadi kata Bu Tia, kan mimpin tidak di depan laptop. Yang namanya mimpin tuh pasti mimpin orang. Iya. Ya, mimpin orang. Nah, mimpin orang itu dia harus mengerti hakikat manusia. Iya. Iya kan? Dan dia juga harus mengerti bagaimana manusia itu kepingin dia dipenuhi kebutuhan-kebutuhan. Lah kok dia nggak ngerti Islam, gimana cara? Manusia tuh ya gimana ya Bu? Ribet-ribet ya gitu ya. Maksudnya karena memang kan manusia dengan sekelumit gitu ya, hal yang berbedanya gitu, pemikirannya gitu. Nah, itu makanya keren nih gitu ya kalau misalnya pemimpin lah, menjadi pemimpin tuh keren karena bisa mengkoordinasikan, mengkomunikasikan gitu. Iya, karena tadi ada hal yang mendasar. Mendasar itu apa? Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, makna ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah. Tapi apa? Melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan di dunia itu dengan apa yang Allah ridho. Iya, nah, gimana taunya Allah ridho, Allah nggak ridho? Ya ikuti tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Lah, Islam itu kan datang katanya bawa rahmatan lil alamin, nggak ada bawa kesengsaraan, nggak ada membawa kesusahan. Nah, ini generasi Z perlu diberikan gambaran untuk kemudian mereka tahu saya memang ingin eksis yang benar kayak apa. Saya ingin memimpin yang membahagiakan, bukan untuk saya doang. Tapi membahagiakan orang yang saya pimpin. Nah, itu yang membuat nanti Gen Z nggak asosial ya. Iya. Benar nggak? Antum asosial nggak? Di insan sama. Gitu Bu Tia. Iya gitu. Jadi Lala juga lumayan nih dapat bekal gitu ya buat mimpin teman-temannya. Jadi nggak perlu merasa minder gitu ya, walaupun Gen Z katanya teknologinya keren tapi tadi asosial gitu ya. Tapi ketika memang kita tetap berpegang teguh gitu ya pada hal mendasar gitu ya, kita sebagai hamba Allah gitu, yang kita cari adalah ridho Allah. Kemudian kita mencoba untuk akhirnya mengkoordinasikan gitu ya semuanya gitu kan, semuanya tetap di mana potensi kita tetap berada dalam koridor sesuai dengan yang Allah inginkan, cintai, ya insya Allah melaksanakan itu bisa gitu ya. Jadi Gen Z ini justru kalau saya lihat ini menjadi tadi yang dari Bu Reski sampaikan, menjadi generasi yang berpotensi besar gitu untuk kedepannya tuh akan menjadi pemimpin yang dari kekritisannya gitu loh Bu. Bener gak Bu nih? Khawatir saya soal kekritisannya gitu, dari pengen diskusinya gitu. Menariknya Bu Tia itu dunia saat ini itu kan mengakui sekitar tahun nanti 2030-an itu akan terjadi angka usia kerja sekitar 25-30 yang sangat luar biasa. Menariknya itu ada di negeri Muslim Bu Tia. Masya Allah. Demografi itu ya? Iya, bonus demografi dikatakan. Kalau mereka mempunyai kemampuan yang tadi kita bahas, dia mampu berpikir dengan benar, dia mampu mengelola keinginan-keinginannya, dia mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi ini. Ya mereka inilah yang akan memimpin. Siap nggak lah? Siap insyaallah. Amin. Ya dong, harus siap. Kenapa negeri-negeri lain itu pemudanya menipis dan mereka banyak sekali sudah rusak oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Individualis, kemudian hedonis, kemudian juga pergaulan bebas, sampai kan banyak yang nggak mau menikah nggak mau punya anak. Betul. Gitu ya. Gimana lah? Bener gak lah? Iya, yang kayak banyak juga kan kasus akhir-akhir ini yang mereka tuh nggak mau nikah tapi pada zina gitu kan. Bahkan masih SMA pun udah ada. Iya, gitu. karena apa? Kebebasan pergaulan itu. Dia nggak bisa mengendalikan dorongan ketertarikan lawan jenisnya kepada koridor yang dia kaitkan dengan why saya di dunia gitu kan, nggak dilekatkan di situ. Sehingga apa? Dia gagal memimpin dirinya sendiri. Nah, ini yang mudah-mudahan kalau misalnya ini tergambar ya, khususnya pasti insan Tama itu sesuatu yang luar biasa saya rasakan di masa mendatang. Cukup serius untuk bisa mendidik
anak-anak nih calon pemimpin. Contohnya ini BPH loh Bu Tia. Iya. Menang debat berkali-kali. Ya, bukan hanya sekolah tertentu atau sekolah swasta, sekolah negeri juga. Iya. Itu kan bisa memimpin. Iya, itu salah satu wujud ya. Nah, insya Allah berarti Lala harus semangat terus berkarya gitu ya. Dan nah, berbicara calon pemimpin gitu, Lala beberapa tahun mendatang, berapa tahun lagi ya? Berapa tahun? Ya, 2 tahun. 2 tahun udah 6 jadi tahun. orang besar. Iya, insya Amin, Allah ya, gitu ya. ya. Lulus dari Insan Tama, kuliah, menghadapi kehidupan di sana gitu ya. Kehidupan di sana di kampus mungkin juga bisa menjadi pemimpin gitu kan. Artinya di berbagai tempat gitu kan kita bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, Lala gimana nih La gitu? Lala yakin La dengan apa yang tadi gitu ya Bu Reski sampaikan gitu, Lala bisa untuk akhirnya Lala dan generasi yang lain lah ya yakin bisa memimpin gitu. Ya, insya Allah bisa sih ya. Maksudnya kan udah jelasin gitu kan gimana kelebihan-kelebihan dan potensi yang kita miliki gitu kan sebagai generasi saat ini. Dan dari Insan Tama pun juga kan membekali dengan berbagai banyak ilmu gitu kan. Gak hanya fisika, gak hanya matematika, tapi juga emang banyak banget soft skills, gimana cara kita manajemen orang, bagaimana cara kita manage waktu. Itu kan juga benar-benar diasah gitu kan di sini. Dan insya Allah bisa, karena di kedepannya pun kan maksudnya kita nggak akan sendirian, juga ada guru-guru dan orang tua yang pasti juga bakal nemenin dan bakal bimbing kita juga gitu Bu. Iya, oke. Berarti siap ya insya Allah ya. Nah Bu, dari Lala siap gitu kan, siap menghadapi dunia luar untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Amin. Dan Amin. memang ya kalau misalnya melihat dunia lain tuh dalam arti negara lain gitu ya. Negara lain gitu. Serem sih ya kalau ngomongin soal pemudanya gitu ya, generasinya gitu, dimana mereka tuh memang tadi kata Ibu tuh ya sudah punah gitu, mendekati punah lah gitu. Korea, entah itu Jepang, Cina, serem-serem gitu loh gitu. Nah ini makanya wah Islam ini apa ya, angin segar gitu, angin segar untuk akhirnya di masa mendatang itu ada perubahan, ada perbaikan gitu, termasuk insya Allah generasi Z ini akan lebih baik ke depannya. Nah Insan Tama nih Bu, menyongsong apa? Bonus demografi. Iya, demografi gitu ya, pemberdayaan gitu ya, generasi Z dengan potensi-potensinya itu gitu. Nah itu bagaimana Insan Tama menyiapkan generasi Bu agar mereka bisa menjadi calon pemimpin Ansarullah itu? Ayah bunda, sebagaimana kita mengetahui Insan Tama ini usianya sudah 22 tahun Bu Tia. Oh, Masya Allah. Ya. Itu dari anak ya. Iya, ya. Kayaknya Ibu masih bayi Untuk SMA sendiri itu sudah 13 tahun. Masya Allah. Ya, Insan Tama sebagai sekolah Islam terpadu sangat serius sekali ya untuk pembahasan menyiapkan pemimpin dengan tagline-nya kalau SMA itu kan calon pemimpin. Betul. Nah, menyiapkan calon pemimpin itu Insan Tama ya jelas tidak bekerja sendiri. Iya. Yang mau dipersiapkan anaknya. Nah, yang menariknya Bu Tia, karena kebetulan saya juga beberapa kali ngalami dalam masa penerimaan siswa baru ya. Iya. Insan Tama itu hanya punya satu syarat sebenarnya. Apa tuh Bu? Untuk menerima siswa. Okay. Anaknya itu mau dibina. Masya Allah. Jadi harus mau dibina ya, satu dengan ya. background akademik yang kurang. Selama dia mau dibina, diperbaiki, Insan Tama yakin dia akan bisa melejit. Siap mengikuti aturan Iya. Insan Tama gitu ya. Betul. Siap mendapatkan apapun lah pembelajaran dari Insan Tama itu. Bimbingan ya. Insan Tama itu serius dengan kejelasan tahapan pendidikan dari SD, SMP, SMA. Kemudian juga bagaimana target dari pendidikannya itu juga sangat jelas. Yang pertama itu poin membentuk saksiyah Islam. Ya, Itu betul. pembentukan karakter. Itu sejak dari SD. Penanaman akidah, mereka mengerti tentang makna hidup, untuk apa, ngapain. Terus mereka juga diberikan sakofa Islam, tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilaksanakan, mana yang mereka bisa memilih melakukan atau tidak.
itu kan bisa memilih itu yang membangkitkan kemampuan percaya diri anak. Iya. Ya. Nah, selain itu juga Insan Tama melatih pembentukan skill. Ya, skill dalam kehidupan sehari-hari. Kalau SD itu ada, sudah latihan memasak itu udah ada ya. Kemudian SMA juga mereka udah lebih ya. Kalau SMA kan malahan udah ngejualinnya ya. Udah habis jual. Fundraising. Kalau kemudian ada SD itu ada IMD-nya ya. Bagaimana mereka itu diasah. Nah, menariknya Bu Tia, mungkin ayah bunda juga membuktikan sendiri bagi yang sudah menyekolahkan kadang bukan hanya satu ya, satu anak, 2 anak, 3 anak, bahkan kadang ada ya Bu ya yang begitu. Gitu iya, kalau ada ponakannya, ada sepupunya ya, itu mereka melihat terintegrasinya proses pendidikan di Insan Tama dengan memerankan juga guru, ustaznya di boarding dan juga berintegrasi dengan orang tua. Ya. Jadi masukan-masukan dari orang tua juga sisi-sisi yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Anak itu kan sudah dididik oleh orang tua dulu. Jadi kita perlu dialog, dan itu saya kerasa banget kalau ngobrol sama orang tua gitu ya. Kadang orang tua ngerasa, wah diundang BK anak saya bermasalah gitu ya. Saya bilang, tenang Bu, enggak, anak ibu mah enggak bermasalah, keren anak ibu gitu. Tuh, jangan khawatir lah. Diundang BK. Nah, itu kan membuat orang tua juga akan lebih nyaman untuk melihat atau melihat, oh ada sisi kurang di sini pada kami, apa yang bisa dibantu oleh Insan Tama. Lalu Insan Tama juga akan mengajak kerjasama orang tua seperti Nah, menariknya lagi tentang kegiatan kesiswaannya Bu Tia. Insan Tama itu kegiatan kesiswaannya selain ada yang sifatnya skill ya, skill misalnya ada pelatihan presentasi, pelatihan debat. Itu yang poin pertama itu pembentukan team building dulu. Itu kesatuan tim dengan setelah disamakan mindsetnya, terus bekerja sefrekuensi, sama, membuat mereka sefrekuensi. Terus baru mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya latihan manajemen, kepemimpinan, dan ini tuh step LDK 1, LDK 2, LKMM tingkat menengah, kemudian LKMA itu nggak boleh loncat Bu Tia. Ya, termasuk kalau ada yang pindahan, ya pindahan masuk kelas 11 dia belum ikut LDK, tetap harus ikut. Karena apa? Itu pondasi pembentukan karakteristik kepemimpinan. Masya Allah, terstruktur ya. Iya, dan mereka tahu kenapa nanti LDK ini kepada LKM, LKMA. Nah ini pelakunya udah sampai LKMM ya. Udah. Tinggal mention LKMA. Nah, terasa nggak ininya proses pembentukan kepemimpinan, kerja tim? Terasa banget sih. Fundraisingnya gimana lah? Itu yang tidak ada di sekolah lain. Gitu. Fundraising itu kadang kan anggapannya minta-minta, ngemis gitu ya. Waduh. Gimana lah? Berbeda. Ya kan kayak yang pertama kan kita LDK 1. LDK 1 itu kan kayak kita benar-benar dikasih pondasinya dulu gitu kan, gimana kita berpikir. Udah gitu. mulai fundraising ya di sana juga kan? Belum, LDK 1 tuh masih belum ya? Benar. Aduh, lupa nih. Itu LDK 1 tuh kayak kita ngejawab dulu why-nya tuh apa gitu kan. Nah, terus di LDK 2 tuh barulah kita kayak diputus gitu rantai gajahnya, gimana kita yang misalnya di rumah aja gitu kan, kita biasa nyari bahan aja. Nah di sini kita disuruh jalan tuh waktu itu Ana dari Insan Tama sampai IPB kalau nggak salah, sampai Dramaga itu emang kayak rutenya dipilihnya muter-muter gitu kan, jadi sekitar 60 km deh. Ke Cianjur juga tapi kan ya? Iya, waktu itu angkatan anak ke Dramaga sih, saya masih setengah pandemi gitu kan. Hybrid itu ya? Iya. Makanya diputer-puter. Makanya diputer situ biar jauh. Jauh gimana caranya biar putus nih? Iya, di sela-sela LDK 1 sama LDK 2 itu kan kita juga disuruh ini ada team building kan. Kita disuruh kayak ngebangun rotan-rotan gitu. Rotan kan kayak panjang, terus dia lentur tapi dia keras gitu kan. Kerja tim ya, kerasa banget ya. Kerja tim. Jangan sampai ada yang egois gitu ya, gitu. Ya benar-benar kita cuma pakai tali pramuka, terus sama si rotan itu gimana kita bisa ngediriin itu gitu kan, sampai berapa menit gitu kita harus nahan. Ya itu emang
Kalau yang angkatan anak tuh dari pagi sampai sore waktu itu deh, sampai kayak udah mendung, terus kayak aduh ini bisa nggak ya gitu kan. Berhasil? Jam? Akhirnya berhasil. Iya, Oh. walaupun emang Terbukti. Jam berapa? kelas terakhir. Jam berapa tuh, La? Jam 4 deh kalau nggak salah. Masya Itu dari Allah. pagi. Keyakinan, lalu usaha yang maksimal, ya kan, Nasrullahnya datang, gitu Masya ya. Allah. Nah itu karakter kepemimpinan yang dibentuk di Insan Tama. Masya Putih. Allah, iya. Sangat yakin sih dengan pembinaan yang sangat terstruktur gitu ya, ayah bunda gitu. Nah, berbicara terkait ini nih, apa LKMA juga tadi ya fundraising gitu kan, berarti kan memang di Insan Tama tuh bukan sekedar bukan hanya nilai gitu, bukan berarti tidak memperhatikan ya, tapi memang bukan hanya nilai, tapi ada bekal yang bagi saya gitu Kak, saya sendiri memandangnya gitu ya, itu bekal yang setelah dari Insan Tama tuh gitu ya, mereka harus bisa mandiri gitu, harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mininya di Insan Tama sudah dihadapi loh dengan boardingnya gitu ya Bu ya, gitu. Dengan boardingnya kan ketika boarding tuh ya bertemu dengan yang lain ya nggak sih lah gitu kan, terus ya biasa lah kalau bertemu dengan yang lain kan berbeda-beda ya, ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang malu, ada yang berani, ada yang ceplas-ceplos, ada yang segala macam gitu kan, ataupun fundraising juga kan itu sekarang kan LKMA juga ya, udah berapa belas juta gitu, dan itu memang kalau dikatakan fundraising itu semata gitu misalnya hanya kerja Lala gitu kan tidak ya Bu ya, maksudnya dalam arti Lala sendiri merasa fundraising itu memang kerja keras Lala sendiri seorang kerja tim gitu kan. Kita kan nyari fundraisingnya nggak hanya jualan sendiri kan, kayak kita menghubungin sponsorship, terus kita presentasi bareng-bareng gitu kan, itu kan juga kita belajar gimana public speaking, kerjasama, kerja tim, kemudian kan arahan dari para guru, kemudian juga pastinya bantuan dari orang tua, artinya memang untuk membentuk calon pemimpin ini nggak bisa sendirian gitu ya, nggak bisa Lala merasa bahwa wah tenang aja saya bisa lari ke kemana aja gitu ya, saya tuh dengan modal kritis saya, teknologi saya tuh bisa ngapain aja, nggak bisa gitu, dalam arti berarti harus bersama dengan sekolah, bersama dengan orang tua, kita semua gitu ya, sebagai siswanya sendiri pun memang harus include, mau diarahkan, mau dibina gitu ya, sehingga keinginan atau misalnya target tujuan terbentuknya para calon pemimpin Ansarullah itu bisa tercapai seperti itu gitu ya Bu ya. Kalau saya simpulkan seperti itu gitu. Wah terima kasih nih Bu Reski lah, Kalala nih Kalala sudah sangat menginspirasi di hari ini. Insya Allah ini menjadi insight yang baru ya bagi Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, ayah dan bunda, maaf, bagi ayah bunda semuanya, insya Allah ini menjadi insight yang baru, bagaimana akhirnya kita sebagai orang yang membersamai generasi Z gitu ya, bisa tepat membersamai mereka, memahami mereka, harus diperbesar sabarnya. Jangan dan ditingkatkan keterampilan memahami kebutuhan mereka. Betul. Ada lagi Bu? Ada lagi Bu closing statement mungkin? Ya, tapi memang keyakinan bahwa anak itu semuanya membawa kebaikan itu harus kuat. Masya Allah. Ya, jangan berburuk sangka pada anak karena nanti khawatirnya itu diijabah. Jadi berpikirlah selalu positif. Kalau belum menemukan hal yang baik pasti ada, cuman belum. Optimis selalu ayah bunda, apapun anak kita insya Allah itu adalah titipan yang terbaik gitu ya, maka kesabaran itu insya Allah akan berbuah manis suatu hari nanti. Sabar gitu ya Bu ya. Oke, Kalala gimana nih kalau Kalala sendiri gitu ya, closing statementnya gitu, ada ungkapan terakhir sebagai Gen Z-nya gitu, sebagai Gen Z-nya untuk ayah bundanya atau teman-teman semua sebagai Gen Z. Ya mungkin untuk teman-teman aja kali ya. Ya emang tadi kan udah bahas gitu kan gimana karakteristik Gen Z gitu kan, dari kita sendiri pun juga harus memahami gitu kan apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga ketika kita emang udah menguasai berbagai teknologi, kita punya kemampuan critical thinking gitu kan, kita juga lebih punya
rasa ingin tahu yang lebih banyak gitu kan. Nah itu yang kita tingkatkan, yang kita pakai buat kita bisa menunjukkan eksistensi kita gitu kan, yang tentunya itu dalam koridor Islam, sehingga hal-hal yang emang mungkin jadi minusnya gitu kan kita bisa memperbaiki kekurangan kita gitu. Oke, Masya Allah. Jadi insya Allah Gen Z akan keren kalau bersama Islam ya gitu. Apalagi kalau bersama Insan Tama, karena Insan Tama memegang Islam, insya Allah. Oke, baik ayah dan bunda, itu saja podcast di edisi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dari kami, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.